menurut kami juga itu bukan sebuah tindakan intoleransi, tapi itu adalah proses terorisme, bukan karena satu agama terus takut tempat ibadahnya kosong lalu sengaja untuk membuat teror di sini, bukan. Menurut kami pandangan itu adalah mereka meneror itu untuk menakut-nakuti supaya orang tidak pergi ke gereja, tujuan mereka. Menurut kami, ya kami juga tidak menyalahkan pihak manapun. Menurut kami merefleksikan bahwa hal itu peristiwa itu bisa terjadi karena memang eh, itu kekurangan keterbukaan umat Katolik kepada umat yang lain atau saudara-saudara yang beragama kepercayaan. Kurang terbuka aja sih. Tapi kalau memang ada terbuka ya kami senang teman-teman ada kunjungan ke sini, artinya kan kita juga sekalian membuka ya, seperti itu. Teman-teman juga harus belajar juga. Justru karena ada peristiwa tersebut kita makan semakin solid, semakin akrab, semakin dekat. Ya itu ada beberapa hal sebenarnya. Ada beberapa hal itu yang mungkin ya itu adalah proses satu domba saja. Jadi bukan menyalahkan atau apa ya bagaimana, tapi itu adalah proses satu domba yang udah terus berusaha terus, dan itu akan memancing teman-teman yang mayoritas itu untuk menyerang juga, kan bisa jadi akhirnya dihadapkan dengan pertikaian sesama, ya kan, misalnya pertikaian saudara, sehingga mungkin ada isu yang akan dibuat di situ dan akhirnya argumennya sudah fokusnya ke situ, kan juga bisa. Jadi apa ya, istilah intoleran menurut saya itu apa ya, gak ada kaitannya dengan itu. Intoleran itu hanya oknum saja. Karena saya menganggap semua agama itu sangat baik. Orang beragama itu sangat baik. Hanya saja intoleran itu hadir karena oknum saja. Ya, Anda beragama, agama Anda mengajarkan kebaikan. Masa ada agama Anda pernah mengajarkan dosa gitu? Nggak ada kan? Nah, yang melakukan dosa siapa? Ya Anda oknum gitu. Jadi menurut saya itu adalah gerakan yang ya mungkin teman-teman yang politik pasti tahu, mungkin ada pergerakan lain yang ingin dicapai untuk mengalihkan atau membuat isu atau membuat supaya umat itu tidak konsen pada satu hal yang mungkin konsen di situ sebenarnya. Karena memang pada saat itu ketika penghukuman kami sangat berat, dan yang nggak sakit bukan hanya umat Katolik, umat-umat yang lain, umat Islam pun di era-era seperti itu sekarang nggak ada polisi di jalan untuk mengamankan atau memberikan bahwasanya kita aman boleh, tapi nggak ada. Justru ketika kita membutuhkan sosok yang seperti mereka nggak ada. Jadi yang membuat kita takut bukan hanya umat Katolik saja atau umat Kristen saja, umat Islam juga. Teman-teman saya juga merasa rumah sakit, terus tempat-tempat umum seperti kantor Polres, lalu mungkin ada tempat-tempat yang misalkan mall publik, sekolah dan lain sebagainya. Mereka juga khawatir, hotel-hotel ini mereka juga khawatir. Kalau dari pemerintah kemarin cukup anggap ya, atau mungkin karena di Surabaya ya, saya juga nggak tahu, sangat tanggap. Mereka berusaha untuk membantu kami, artinya berusaha mengomunikasikan dengan stakeholder yang lain, ormas-ormas ya. Kemarin langsung kan peristiwa bom kan banyak fasilitas gereja ini yang rusak, lalu banyak penghuni yang di depan karena memang ada puing-puing atau serpian korban di situ. Mereka akhirnya
merenovasi lah secara nggak langsung diperbaiki dengan baik. Ya lihat taman itu pasti taman-taman ya itu dengan kaca-kaca. Ya kita bicara tentang itu. Saya sangat apresiasi waktu itu wali kota Risma yang memberikan beasiswa kepada mayoritas korban yang pada saat itu terdampak, dan itu mayoritas dengan bawah, dan diberi fasilitas beasiswa sampai S1. Misalnya ada yang SMP, ada yang SMA, itu digratiskan ya dimanapun sekolahnya.